sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, Bapak Presiden perintahkan agar menjaga pangan, harga pangan, stabilkan harga pangan, bila perlu turunkan. Itu perintah Bapak Presiden. Ya. Bayangkan Bapak Presiden pernah menelpon 3 kali 1 hari. Hanya menanyakan harga. Begitu pedulinya Presiden kita pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Akhirnya 1 minggu sebelumnya kami persuasif. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT POS, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN. Kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 14.700. 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan pamentan Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Ya baik, mungkin saya mau langsung ke Pak Yatmo. Pak Yatmo, ini kan sebetulnya minyak kita ini sudah ada sejak Juli 2022 kalau saya nggak salah ya. Nah, sejak Juli atau sejak 2022 ini, 2022, ada nggak sih keluhan-keluhan sebelumnya begitu? Sebelum ini viral, keluhan-keluhan soal minyak kita, bagaimana kualitasnya, atau kurang takarannya, volumenya, atau lain-lain? Ya, sebenarnya kalau secara historis keluhannya itu lebih ke soal harga dan kelangkaan kan. Oh gitu ya. Kelangkaan. Terus pemerintah salah satunya mengatasi tadi dengan minyak kita harapannya ketersediaan terpenuhi dan harganya juga dalam jangkauan kemampuan daya beli. Memang kalau yang mungkin harus dilakukan kajian itu terkait kebijakan penentuan HET sebenarnya. Jadi kalau di beberapa negara itu jarang pemerintah intervensi itu di harga. Jadi misalnya kayak Malaysia itu dia punya undang-undang kawalan harga, Price Control Act. Jadi bukan menentukan harga, tapi bagaimana pemerintah punya lembaga yang mengawasi pergerakan harga. Jadi kalau produsen menaikkan harga secara tidak wajar, dia bisa dipanggil untuk menjelaskan kenapa menjelaskan harga. Kita ada lembaga tersebut? Kita belum ada. Kemudian di Australia juga dia intervensinya bukan di harga, tapi surveillance dia. Surveillance harga, pengawasan harga. Jadi siapa yang melakukan pengawasan? Ada lembaga khusus ada lembaga khusus. Jadi jadi gini kalau kita mengatur harga itu kan sangat liquid.
pemerintah nggak bakalan bisa pegang harga tadi. Kecuali tadi pemerintah itu punya komoditi gitu loh. Ya ini kan dalam kasus minyak goreng itu pemerintah intervensi di harga dalam bentuk HIT, tapi komoditasnya itu ada di swasta kan gitu loh. Di swasta dan hitungannya itu juga jadi kalau hitungannya tidak masuk dari sisi biaya pokok, sudah barang tentu tadi pemerintah menetapkan HIT tapi barangnya nggak ada gitu loh. Bisa jadi apa yang terjadi sekarang ini dalam bentuk mengurangi volume itu juga tadi untuk mekanisme penentuan HIT-nya itu yang dari sisi bisnis itu tidak masuk itu loh di bawah biaya pokok itu yang meskipun tidak dibenarkan loh Pak ya. Jadi kecuali gini ya, pemerintah juga konsekuen, dia ngatur HIT biayanya di bawah biaya pokok, kemudian dia menanggung selisih biayanya tadi. Berarti subsidi gitu. Jatuhnya kalau gitu. Tadi kan gitu loh. Nah ini karena nggak subsidi sih Pak mungkin Pak. Karena nggak subsidi jadi mungkin liar seperti ini jadinya begitu. Ya tadi saya berpendapat bahwa pengaturan HIT itu akan efektif kalau pemerintah itu punya pegang komoditas. Contohnya beras lah itu. Dia bisa ngatur harga beras, barangnya ada di tangan dia gitu loh. Tapi kalau dalam kasus minyak goreng dan juga pernah gula itu juga diatur HIT-nya. Pemerintah mengatur HIT tapi komoditasnya itu ada di swasta kan gitu loh. Dan ketika HIT-nya ditentukan terlalu rendah, jadi kasus dulu HIT minyak goreng dan gula itu ditentukan pemerintah, dia pasang spanduk di retail, di retail itu tadi retailnya itu banyak diprotes konsumen karena ini ada spanduknya tapi barangnya nggak ada. Ketika retail tanya pemasok, Pak harganya terlalu rendah gitu loh. Saya nggak masuk harga yang ditentukan pemerintah kan gitu loh. Jadi ini yang Jadi kalau di beberapa negara itu ya tadi dia tidak mengatur HIT tapi mengawasi pergerakan harganya. Kalau harganya naik harus berusaha memberikan penjelasan. Ada warning dan gitu sepanjang bisa dibuktikan bahwa terbentuknya harga itu tidak ada excessive margin dan tidak ada kartel, berarti harga itu bergerak secara wajar kan gitu loh. Kalau tidak wajar baru bisa tindak pidana ekonomi kan. Jadi ketika kenaikan harga dan bisa dibuktikan pelaku usaha menikmati excessive margin, bisa juga langsung dia, kamu kena pidana ekonomi kan gitu. Sebagai mitra pemerintah bisa itu direalisasikan di Indonesia. Sejumlah negara udah melakukan itu. Menurut saya sih hal itu bisa dilakukan karena kalau prinsip keekonomian itu ya fairness lah. Karena harus ada fairness. Jadi perhitungan pemerintah terkait HIT ini harus juga memperhitungkan keekonomian. Jadi biar pengusaha ini juga nggak main-main. Mengurangi volume atau menaikkan HIT segala macam. Cuman memang kembali lagi pengawasan. Meskipun kita misalnya nih harganya HIT dinaikkan misalnya atau dibebaskan, ini juga akan main-main juga kan? Orang kita udah batasi. Kalau ujung-ujungnya hampir mendekati brand-brand yang premium tadi gitu, yang ngapain mesti ada minyak kita kan? Betul. Makanya, nah minyak kita kan tujuannya adalah memberikan solusi minyak murah untuk masyarakat. Dimana pada saat itu memang langka, terus harganya juga tinggi, begitu. Betul. Nah kan memang penugasan perusahaan-perusahaan lu udah cuan banyak nih, ekspor, lu berkorban lah buat negara, gitu. Nah itu kan tujuannya begitu. Jadi penugasan itu sumbangsih ekspor untuk negara. Nah, tapi HET-nya nggak nutup biaya produksi. Informasinya begitu. Ya kan begini, kalau HET memang nggak nutup produksi, kan lu udah untung dari ekspor. Tinggal subsidi aja di internal kalian gitu kan. Itu berarti kan pengusaha-pengusaha ini nggak mau rugi lah, nggak mau berkorban lah, masih mau cari untung di DMO. Begitu. Padahal semangat pemerintah ketika itu menunjuk DMO ini kan untuk membantu kebutuhan di dalam negeri. Betul. Terutama mereka para pelaku UMKM ini kan begitu. Untuk pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri. Nah, itu. Jangan sampai minyak sawit kita diekspor semua karena di luar lebih mahal kan. Di dalam malah kehabisan. Mungkin nggak ada usul atau ide terobosan dari DPR nih kepada pemerintah terkait dengan yang tadi Mas Rifi sampaikan. Misalnya dihapus saja minyak kita, tapi yang premium ini turunkan harga atau juga sudah hampir mendekati top dari harga penjualan minyak kita kemarin yang dilakukan oleh produsen-produsen tersebut gitu misalnya. Nah itu saya belum bisa menjawab itu ya. itu ranahnya. Atau mungkin bentuk kompensasi untuk masyarakat yang selama ini sudah membeli minyak kita tapi ternyata dicurangi begitu.
Nah, ya itu sebenarnya usulan itu bisa dilakukan sepanjang bisa dibuktikan bahwa produsen minyak untuk merek branded itu menikmati excessive margin gitu loh. Nah itu bisa diturunin. Nah. Oke. Jadi perhitungan keekonomian lagi ya, Pak. Oke. Baik. Nah tadi pertanyaan tuh. Oke, kompensasi apa mungkin yang bisa diterima masyarakat? Nah itu memang kompensasinya memang gimana ya, kita kan penegakan hukum sudah nih. Penegakan pasti kompensasinya ya itu tadi kembali saya sepakat dengan Pak Sudarmanto tadi. Kompensasinya ya kalau misalnya kita dapat tersangka kan harus membayar kompensasi ke negara. Nah itu untuk pengawasan. Nah itu mungkin lebih untuk perbaikan ke depan ya. Kalau untuk kompensasi secara langsung agak susah sebenarnya. Mungkinkah mohon maaf nih teguran kepada penyelenggara atau produsen-produsen tersebut begitu? Pasti. Kalau produsen terbukti melakukan pelanggaran, dicabut izinnya. Bahkan izin ekspornya bisa dicabut. Satu sanksi administrasi, dua sanksi pidana pasti. Sudahkah diketahui produsen brand-brand ternama tersebut memiliki anak perusahaan yang juga melanggar takaran ini? Sudahkah diketahui? Belum sampai sana. Ada 3 perusahaan tapi bukan brand ternama. Artinya belum terafiliasi. Belum terafiliasi. Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Mas Arif. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia, Pak.